Pernah nggak sih kalian lihat ke langit dan ngerasa kayak ada cerita yang tersembunyi di atas sana? Hari ini nih, kita bakal belajar cara ngebaca bahasa rahasia awan. Yuk kita mulai! Pasti kita semua pernah kan? Rebahan sambil ngeliatin gumpalan-gumpalan putih yang lewat, terus mikir, hari ini bakal cerah banget atau malah bakal ada badai ya? Awan itu bisa dibilang punya dua wajah. Kadang, mereka itu kayak lukisan kapas yang lembut di kanvas biru. Pertanda cuaca bakal asyik banget. Tapi di sisi lain, mereka bisa jadi pertanda badai gede yang bikin ngeri. Nah, pertanyaannya, gimana cara bedainnya? Oke, sebelum kita jadi ahli baca awan, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih awan itu? Buang jauh-jauh deh bayangan soal permen kapas raksasa. Awan itu pada dasarnya adalah kabut yang melayang tinggi banget. Isinya miliaran tetesan air atau kristal es yang super kecil. Saking kecilnya sampai bisa ngambang di udara. Prosesnya tuh sebenarnya simple, tapi keren banget. Jadi gini, udara hangat dari permukaan bumi kan bawa uap air. Terus dia naik ke atas, makin tinggi udaranya makin dingin. Nah, udara dingin ini nggak bisa nampung uap air sebanyak udara hangat. Akhirnya uapnya mengembun jadi tetesan-tetesan kecil, dan voila, jadilah awan. Coba bayangin, selama ratusan tahun, bentuk awan yang macam-macam banget itu kayaknya mustahil deh buat dikelompokin. Sampai akhirnya, ada satu orang yang datang dan ngasih mereka nama. Nah, kenalin, ini dia pahlawan kita, Luke Howard. Dia bukan ilmuwan cuaca profesional loh, dia itu seorang ahli kimia yang hobi banget ngamatin langit. Dari kecil, dia udah terpesona sama awan. Di tahun 1802 inilah momen besarnya. Howard mempresentasikan sistem klasifikasinya yang super revolusioner. Ini adalah momen yang mengubah cara kita semua memandang cuaca selamanya. Dan di sinilah letak kejeniusannya. Howard sadar, di balik semua bentuk awan yang rumit dan gak ada habisnya itu, sebenarnya cuma ada 3 bentuk dasar, 3 keluarga utama yang jadi cikal bakal semua jenis awan lainnya. Jadi, apa aja sih 3 bentuk dasar itu? Yuk kita kenalan satu persatu. Ini fondasi penting buat bisa membaca langit. Yang pertama namanya cirrus, asalnya dari bahasa Latin yang artinya ikal rambut. Dan kalau dilihat, emang pas banget sih namanya. Awan ini tuh yang tipis-tipis, halus, kayak sapuan kuas seniman di langit. Karena lokasinya tinggi banget, awan ini seluruhnya terbuat dari kristal es. Kalau kalian lihat awan cirrus, biasanya itu pertanda cuaca bakal cerah. Lanjut, ada cumulus, dari kata Latin yang artinya tumpukan. Ini nih awan yang kayaknya paling sering kita gambar pas kecil. Bentuknya gempal, putih bersih kayak kapas, bawahnya rata, atasnya bulet-bulet. Cumulus itu penanda klasik hari yang cerah dan indah. Tapi jangan salah, mereka ini bisa tumbuh jadi gede banget loh. Dan yang ketiga, dari 3 serangkai ini, stratus. Dari bahasa Latin yang artinya lapisan. Sesuai namanya, awan ini bentuknya kayak lembaran yang datar. Kalau langit lagi kelihatan abu-abu semua, flat, kayak ditutupin selimut raksasa. Nah, itu kemungkinan besar awan stratus. Mereka ini awan yang paling dekat sama tanah dan sering bawa gerimis di hari yang mendung. Nah, sekarang bagian serunya nih. Dengan ngegabungin 3 bentuk dasar tadi berdasarkan ketinggiannya, kita bisa dapat 10 jenis awan utama yang dipakai para ahli cuaca sampai hari ini. Kita mulai dari yang paling tinggi ya. Di sini ada keluarga cirrung. Semuanya tipis, putih, dan terbuat dari es. Ada cirrocumulus yang kayak sisik ikan, cantik banget. Terus ada cirrostratus yang bisa bikin lingkaran cahaya di sekitar matahari atau bulan. Sekarang kita turun sedikit ke lapisan tengah. Di sini ada awan-awan alto. Altocumulus itu kayak gumpalan kapas yang tersebar. Kalau altostratus, itu lapisan abu-abu yang bikin matahari jadi kelihatan kayak di balik kaca buram. Dua-duanya bisa jadi tanda-tanda hujan mau datang. Dan yang paling dekat sama kita, awan rendah. Selain stratus yang tadi, ada stratocumulus, itu kayak lapisan awan yang bergumpal-gumpal. Dan yang paling penting, nimbostratus. Kuncinya di kata nimbus. Kalau ada kata nimbus, itu artinya hujan. Ini awan abu-abu tebal yang bawa hujan stabil. Tapi ada satu awan yang beda dari yang lain. Dia nggak main di satu ketinggian aja. Dia tumbuh vertikal. Inilah dia, sang raja para awan. Dan inilah dia, cumulonimbus. Awan ini adalah hasil naik kelasnya awan cumulus yang tumbuh jadi raksasa vertikal.
Puncaknya yang datar dan melebar itu disebut Enfield. Ini adalah pabrik cuaca buruk yang bisa menghasilkan badai petir paling dahsyat. Oke, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin bikin penasaran. Kalau awan itu isinya air, kenapa dia nggak jatuh aja gitu dari langit? Well, jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Awan itu sebenarnya selalu jatuh. Yap, gravitasi terus-menerus narik tiap tetesan air kecil itu ke bawah. Terus kok bisa tetap di atas? Nah, ini dia kuncinya. Ada pertarungan konstan. Waktu tetesan-tetesan air itu jatuh, udara hangat dari bawah terus-terusan naik dan ngedorong mereka balik ke atas. Jadi ini kayak tarik tambang tanpa akhir antara gravitasi yang narik ke bawah sama udara panas yang dorong ke atas. Itulah yang bikin awan tetap melayang. Jadi, lain kali kalian lihat ke atas, itu bukan lagi cuma gumpalan awan acak. Kalian sekarang bisa melihat sebuah bahasa, sebuah cerita tentang apa yang sedang terjadi di atmosfer. Pertanyaannya, cerita apa yang bakal kalian baca? Selamat mengamati!